sesi ke 6 ini ya, kita akan membuat efek foto produk itu di dalam lingkaran ya. Kita mulai dulu ya. Ini halamannya, halaman baru, ukurannya seperti ini ya, 1080 1350 pixel. Ini 72, ini pixel per inch. Ini kasih nama produk lingkar ya. Kalau sudah oke. Ini halaman kosong. Kita ambil produknya ya di internet. Di internet kita copy, di internet fotonya kita paste di Photoshop, edit ya, belum muncul, edit paste ya. Ini contoh kita mau buat lingkaran ya, di objeknya. Jadi untuk membuat lingkaran ini produknya bisa dua cara, bisa yang manual di delete di sekitar lingkaran atau pakai max. Yang kita lakukan adalah max. Kenapa pakai max? Supaya kalau ada editan dari klien atau modifikasi esok harinya masih bisa kita edit ya, tidak perlu masukkan lagi file yang sudah kita delete, kita buat ulang ya, tidak. Jadi cara yang biasa seperti ini, saya tunjukkan cara yang biasa. Nah ini kita buat lingkaran di sini ya, pakai alat ini, ellipse marquee ya, selection untuk lingkaran. Contohnya ini. Nah ini kita butuh yang di dalam lingkaran saja. Kemudian kalau sudah seperti ini, kita akan buang yang luarnya. Untuk membuat hilang luarnya itu kita pilih luarnya. Ini kan pilih dalam, namanya inverse atau invert di Photoshop. Ada di select menu di atas, ada tulisan inverse ya, inverse. Nah seperti ini. Kalau sudah kita delete, tapi kita tidak melakukan delete ya. Kalau delete ini seperti ini ya. Nah ini jangan dilakukan. Artinya kalau misalnya ada perubahan lingkaran, posisi lingkaran di objek iklannya itu agak susah ya. Kalau misalnya besok harus dirubah lagi, kalau sekarang sih bisa di undo. Yang kita maksud pakai max ya, pakai max ya. Jadi ini saya undo dulu, Ctrl Z. Nah setelah tadi inverse, select inverse, kita pilih select menu layer, terus layer max ya, reveal all. Kalau udah klik reveal all. Nah seperti ini. Ini layernya yang ini, yang maxnya ya. Ini layer produknya, ini maxnya. Nah kalau sudah, kita pilih ini alatnya, Pen Bucket, klik Pen Bucket, terus warnanya ini harus hitam ya, di atas diklik aja di toolbox warna tanda arah panah ini jadi hitam seperti ini. Kemudian klik di sini ya, di halaman. Nah seperti ini, lihat di layernya produknya masih utuh. Ini ada max ya, menutup sekitarnya. Kalau sudah di Ctrl D untuk menghilangkan garis berjalan. Nah kalau sudah seperti ini bisa kita geser juga sama ya. Nah kalau kita besarin, Ctrl T ya, besarin, double klik ya. Ini terus bisa kita geser-geser, ini seperti biasa. Nah kalau klien ingin lingkarannya dikecilin atau objeknya digeser sedikit, dengan max ini kita bisa diedit ya. Caranya ini, kalau misalnya objeknya yang digeser, jadi ini dibuka dulu di layer ini, diklik rantainya, terus objek yang ini diklik ya, layer yang kiri, terus digeser pakai move tool, digeser fotonya ya, seperti ini. Atau fotonya dibesarkan bisa, atau dikecilkan, bisa Ctrl T juga
terus dibesarkan lagi. Nah, seperti ini. Jadi tidak mempengaruhi ukuran lingkaran, tapi produk iklannya. Kalau sudah, nah itu kelebihan pakai Max ya. Nah, seperti ini ya. Ininya dibuka. Kalau lingkarannya digeser tapi objeknya diam, sama klik Max-nya terus geser ya. Nah, ini lingkarannya yang digeser, bukan objeknya ya. Ini, ya. Itu kalau ini mau digeser bareng-bareng atau di scale bareng-bareng, ininya dikunci lagi ya, bisa dikaitkan gitu. Nah, itu yang pertama ya. Ini di save, kemudian dikirim sebagai tugas ya. Ini saya save dulu, saya save ini produk lingkar ya. Satu nih ya, kalau udah oke, nanti simpannya di JPEG aja atau di PSD ya. Kemudian yang kedua adalah iklan. Kemarin itu kalau bentuknya bukan lingkaran ya, tetap produknya ini tapi bukan lingkaran, dia tidak beraturan, bukan kotak tapi tidak beraturan. Yang kita pakai nanti pakai ini brush ya, bisa bentuk daun ya, jadi produknya di dalam daun atau di dalam sebuah botol, di dalam sebuah benda. Ini kita contohnya pakai brush. Ini pakai file ini aja, kita save as lagi, nama file ganti produk brush ya, ini produk brush juga, jadi produk di dalam sabun. Kalau udah oke, nah ini kita buang dulu ini Max-nya. Cara buang Max-nya ini dibuka linknya, terus ininya diklik, terus ada di bawah ini tong sampah, delete aja, nanti tampilannya seperti awal ya. Nah, ini kita buat sapuan dulu sini, ini ya, bisa disapu langsung, bisa juga pakai Max langsung ya. Caranya Max dulu ya. Ini sapuannya coba saya tes dulu ya. Ini terlalu kecil nih, dianduk supaya besar. Ada besar ya, di atas ada sebelah kiri ya, ada angka 13, saya besarkan. Nah, seperti ini, kurang besar, saya besarkan. Nah, ini coba dulu. Saya besarkan ininya, pilihnya yang contohnya yang ini, yang kasar ya. Ini coba kurang besar juga, saya besarkan dulu. Nah, seperti ini. Oke. Nah, udah. Nah, sekarang kita buat Max di sini langsung. Caranya buat Max langsung ya, sama layer ini. Layernya saya double klik dulu ya, source. Ini di layer source ini kita pilih layer, menu layer di atas, layer Max review. Kalau udah, kita siap ini apa tuh, disapu ya, dikuas seperti ini. Nah, ini modelnya hilang ya, karena ininya warnanya hitam ya, di Ctrl Z. Nah, supaya ngikutin bentuk ya, kita kan mau ngikutin sapuan seperti ini ya, bukan dihapus di sininya sih ya, bisa pakai nih ya, walaupun bisa ya, walaupun bisa ya begini bisa juga ya, gini bisa juga. Ada juga yang ini Ctrl A ya, delete. Kita buat layer baru di atas layer source, layer baru nih di sini, layer baru, klik ya, ini brush, pakai nama layer brush. Ini kita buat
brush ya, sesuai keinginan. Seperti ini contoh. Nah, seperti ini contoh. Kalau sudah, kita seleksi, pilih move tool, pilih seleksinya boleh pakai ini magic ya, magic di toolbox, klik satu kali. Nah, kepilih semua ya, kepilih semua, atau pakai yang ini, select load selection, ada load selection. Oke. Ya, lebih presisi yang load selection karena pinggirnya blur. Nah, kalau sudah di load selection, layer yang brush ini matanya dimatikan. Nah, terus klik layer yang sepatu, klik layer yang max. Udah. Kemudian kita mau menghilangkan yang luar, berarti di invest kayak tadi, select invest. Kalau udah, pilih pen bucket, klik satu kali. Warna ini harus hitam ini, klik satu kali. Nah, seperti ini jadinya. Terus Ctrl D untuk hilangin garis. Nah, tinggal mau dirubah apa, bisa ukuran sapuannya ini terlalu besar, ya udah dikecilkan pakai Ctrl T. Caranya kalau mengecilkan sapuannya ini jangan lupa ya, linknya ini dibuka, dihilangkan. Klik satu kali, terus Ctrl T. Nah, jadi yang mengecil itu sapuannya. Nah, seperti ini. Nah, udah double klik. Atau kalau mau gambarnya, foto produknya bergeser, klik layer produknya ini, source-nya. Nah, gitu. Kalau mau digeser-geser, ini linknya dihidupkan kembali, terus bisa digeser bareng-bareng, atau dikecilkan atau diputar. Ctrl T, dikecilkan boleh, diputar juga boleh ya, di sudut ya. Kalau udah di save. Nah, ini yang tutor kedua ya, yang dikirim tugasnya kedua. Ini saya save. Ini yang berikutnya adalah teks ya, produk iklan di dalam teks ya. Kita save as dulu nih, ganti produk in text ya, udah di save. Nah, ini kita pakai ini saja, ini kita buang dulu ya, biasa dibuang, ini dibuang juga, ini dibuka dulu kuncinya, rantainya, ini klik max, terus di delete ya, udah seperti ini. Nah, sekarang kita mau buat tulisan ya, di dalam body tulisannya itu ada gambar produk ini. Kita berarti pilih alat ngetik ya, udah pernah ngetik ya sini di materi ketiga ya. Sini klik, terus klik satu kali. Nah, ini kita ketik satu kata ya, tagline ya, kata ini fun misalnya, fun ya, ini fun. Ini dua itu juga bisa ya. Ini saya enter fit, sini fit ya, seperti ini. Ini kalau mau geser tulisan kita boleh langsung geser atau pakai move tool, kita geser. Nah, ini hurufnya masih kita edit dulu, masih ingat ya materi edit. Cara editnya klik move tool, ini move apa, text tool, terus di atas ada, di sini atas, di kanan atas tuh ya, ini bisa dirubah pakai ini. Ini contohnya hurufnya kita mau dekatkan fit and fun ini, baris ini kita ini jangan 100 segini, coba ganti 150 dulu, enter ya, lebih dekat ya. Terus hurufnya kita ganti Inggris aja ini,
Kan hurufnya dikurang besar nih 400, enter. Oke, ini berarti kurang jauh jarak antar barisnya 225, kurang berarti 250. Oke, ini gesernya pakai multiletter seperti ini. Jarak antar hurufnya juga bisa digeser ini supaya dekat, min 25. Kalau kurang lagi min 75. Nah, seperti ini. Nah, kalau hurufnya kurang besar bisa dibesarkan pakai ini atau pakai Ctrl T ya. Nih, pilih move tool, Ctrl T, tarik pakai shift. Nah, seperti ini juga bisa. Ini contoh kalau udah di double klik. Oke, seperti ini. Ini warnanya saya ganti dulu supaya jelas di komputer. Nah, warnanya tidak perlu ya, sebetulnya ini cuma supaya jelas saja ya. Ini gambar produknya kita masukkan ke huruf ya. Ada banyak cara, salah satunya kita seleksi dulu ya hurufnya. Ini cara seleksinya bisa pakai ini, klik satu kali ya, tapi kalau terpisah jadi dua kali pakai shift. Yang paling cepat pakai dot selection kayak tadi ya, gini, select dot selection. Oke. Nah, jadi otomatis semua huruf terseleksi. Kalau sudah, sama seperti tadi ya, kita matikan matanya huruf, terus kita klik susnya, layer sus, terus kita seleksi luarnya, inverse, select inverse, terus dikasih max, layer max lebih all. Kalau sudah, diklik pakai pen dekat di luarnya. Nah, seperti ini. Kalau sudah, Ctrl D untuk menghilangkan garis. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah jadi produk iklannya dalam huruf ya. Seperti ini. Kalau mau digeser, jangan lupa linknya dihilangkan dulu di sini, layer sus, terus digeser, diklik gambar produknya di layer, kemudian digeser kalau produknya mau digeser. Tapi kalau hurufnya mau digeser, hurufnya ini klik yang ini hitam baru geser. Kalau bersama-sama klik link di antara ini baru bisa digeser bersama-sama atau dibesarkan, Ctrl T, besarkan. Kalau sudah double klik. Nah, itu ini yang ketiga ya, di save dulu. Yang terakhir adalah crop objeknya ya, jadi backgroundnya dibuang ya. Ini saya save dulu. Ini kita ganti namanya produk crop ya, crop 4. Oke, jadi kita tidak pakai max, kita bisa pakai max nih, tapi kita buang dulu ini hurufnya kita buang dulu, delete ini, yes, ini rantainya kita buang, ini maxnya kita buang, klik maxnya, delete ya. Nah, sekarang kita butuh sepatunya aja nih ya, sepatunya aja kita seleksi sepatunya aja, jadi yang lain kita buang. Nah, cara menghilangkan yang lainnya kalau pakai ini sebetulnya bisa, tapi kurang presisi ya, karena dia hanya cari warna yang sejenis. Atau pakai yang ini juga bisa, dia hanya nyari warna yang presisi tuh ya. Jadi ada yang bocor istilahnya ya, bocor ya, walaupun masih bisa diakali ya, tapi kurang presisi ya. Diakalinya masuk gini, kalau bocor pakai yang di atas tuh ada plus, ada min ini tuh ya, ditambah. Nah, seperti ini
Ini juga ini. Nah, tapi itu dikit-dikit jadi kurang presisi. Nah, beberapa klien kalau detail dia nanti banyak cerewet ya, butuh detail yang tidak ada grepes gitu ya, istilahnya kepotong ke pinggir-pinggirnya ya. Makanya kita perlu alat namanya pen tool di Photoshop ya. Pen tool ini. Oke, kita pakai pen tool ini, dibuang dulu garis berjalannya, Ctrl D. Kita dekatkan Ctrl plus di keyboard supaya dekat ya gambarnya supaya jelas. Nah, ini pakai pen toolnya, pakai pen tool ya. Jadi cara pakai pen toolnya pertama yang paling mudah adalah ini, klik satu kali, terus ini kliknya satu kali terus ngikutin bentuknya. Tunggu, sorry ya, di Ctrl Z ya, di delete. Nah, ini kalau sudah pilih pen tool jangan lupa di atas pilihnya yang pad ya, jangan yang shape. Ada 3, pad, bukannya shape ya, tapi pad di atas ya, pad. Kemudian baru diklik kayak tadi, klik satu kali. Kalau lengkung agak jauh ya, jangan jauh-jauh gitu. Kalau lurus boleh jauh gini. Kalau ada lengkungan gini berarti banyak titik yang harus kita buat ya, semakin detail semakin bagus. Ini nggak apa-apa gini, lengkap. Kalau lengkung dilurusin aja, nanti kita edit bagaimana cara buat lengkungnya ini terus sampai selesai. Sampai selesai ya, sampai selesai. Selesai. Ini ada cara teknik untuk membuat lengkungnya ya. Ini juga bisa langsung, tapi supaya mudah kita klik dulu aja. Ini kan lengkung garis lurus aja, nanti kita atur supaya dia bisa lengkung. Penting titiknya sedikit banyak ya, supaya dapat lengkungan. Ini friction, jadi harus nyambung titik awal sama titik akhir. Nah, ini udah selesai. Nah, kalau untuk ngeditnya kita nggak pakai alat yang tadi, tapi alat yang lain. Di bawahnya, di bawah pen tool itu ada ini, direct selection ya. Diklik direct selection, diklik satu kali garis yang tadi sudah kita buat. Nah, akan muncul titik. Ini kalau berfungsi untuk menggeser-geser titik yang kurang pas ya, kita dekatkan lagi, Ctrl plus. Nah, sudah ketahuan ini kurang pas, ini sini kurang geser, ini kurang turun. Jadi semakin detail semakin bagus, klien jadi puas kalau lihat editan kita. Produk digeser lagi, lihat ini kurang presisi ya, ini taruh sini, yang lengkungan nanti gampang dirapikan gitu, dirapikan sampai selesai. Kalau titiknya kurang, kita pilih pen tool lagi, tambahin juga di sini. Nah, titiknya nambah satu kan. Jadi ini untuk geser. Kalau nambah titik pakai pen. Geser. Ini kurang titik, tambah pen tool. Ya. Terus geser lagi, mana yang belum pas. Ini kurang titik, tambah titik, apa sini 1, 2 gitu ya, digeser titiknya. Ini nah, ini sudah sesuai garis misalnya. Nah, ini kita buat lengkung nih, contohnya ini. Ini kita klik dulu, ini garisnya lengkung, pilihnya alatnya yang di sini di pen tool, ditahan adanya convert point ya, di pen tool ada ditahan, pilih convert point. Nah, ini kalau lengkung kita klik titik yang sudah jadi, nanti ada lengkungan. Ini kita buat lengkung ya, kita buat lengkung. Nah, yang tidak lengkung kita buat lengkung.
Nah gitu ya, diklik kanan geser, klik kanan geser, geser ke kiri atau ke kanan. Nanti kalau kurang geser, ini digeser aja pakai yang alat ini, atau tahan kontrol bisa. Ini kurang lengkung, putarnya pelan-pelan ya, putar pelan-pelan, tariknya pelan-pelan. Nah, kalau yang kurang lengkung, ini kurang, ini juga kurang. Ini memang bagian di Photoshop yang sangat detail, dan tapi hasilnya bagus untuk mengambil sebuah produk saja ya. Pinggirnya jadi lebih halus dan presisi. Coba tekan kontrol untuk geser sedikit ya, lepas kontrolnya, terus juga nah, ini tekan kontrol supaya pas. Kita turun, cari yang melengkung, ini kurang melengkung ya. Ini kurang lengkung lagi, titiknya kurang keluar, tahan kontrol, geser ya. Ini kurang lengkung, tariknya jangan terlalu banyak ya. Kita tahan kontrol untuk geser, tidak ada lengkungnya. Ini juga benerin, kalau mau lengkung tinggal di lengkung. Nah seperti ini, geser titiknya ya. Beberapa produk memang ada yang detail ya. Nah, ini kasih kurang titik, ini kurang titik, tambah pakai pen tool. Ini geser, tekan kontrol, geser, tekan kontrol ya. Kontrol, kurang geser. Itu sampai selesai bentuknya sesuai apa, garisnya sesuai bentuk ya. Ini kurang lengkung, pakai yang ini comfort ini. Nah, jadi lengkung, ini geser, tahan kontrol, geser kaitnya geser lagi sekian. Nah, sampai selesai. Ini seperti itu. Kalau sudah, langkah terakhirnya adalah di control min, ini kurang lengkung dulu ya, kurang lengkung, ini lengkung lagi. Ini kalau gini kita geser ini kaitnya, dipasin, dekatkan. Ini juga ini kurang lengkung. Nah begitu juga yang ini ya, yang lainnya. Ini cuma satu aja contohnya. Kalau sudah, klik mouse kanan langsung di produknya, cari make selection. Kalau udah oke, ininya 0 ya, radius 0, oke. Nah seperti ini sudah jadi seleksi ya. Kalau sudah, tinggal kita buang luarnya. Ini nggak pakai max ya, kalau pakai max pun bisa. Kita pakai max ya, tinggal dikasih max aja ya. Ini kasih max, atau di invert dulu. Kalau buang yang luar kan invert dulu, select invert ya, bisa di delete langsung ya. Nah, jadi kan, atau pakai max, undo layer, reveal all, max, terus pilih ini pen dekat, terus klik sini ya. Kalau udah, Ctrl D untuk menghilangkan garis. Nah ini geser produknya pakai move tool ya. Kalau ada sesuatu yang ini tinggal di apa, diklik aja pakai ini ya. Nah ini pakai pen dekat supaya, nah seperti ini, tinggal mau di copy 2, di duplikat gitu ya, atau mau pakai shadow ya, silakan. Ini contoh cropping produk pakai pen tool. Oke, ini yang di save terus dikirim. Oke, selamat, sukses. Saya tunggu kiriman tugasnya. Terima kasih sudah menyaksikan tutorial Photoshop kali ini.